Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Saya mendapati ini di media sosial ya, dilansir oleh Bang Riko Marbun. Beliau sebelumnya pernah menjadi ketua BEM UI dan pada pemilu yang lalu beliau masuk ke Partai Gelora dan menjadi caleg di Jawa Barat, persisnya di Bandung ya. Ya, sebagaimana kita ketahui, Partai Gelora nggak lolos, tapi dua tokohnya lolos jadi wakil menteri. Satu, Pak Anies Mata jadi wakil menteri luar negeri untuk wilayah Timur Tengah, dan yang kedua, Pak Fahri Hamzah itu jadi wakil menteri untuk urusan perumahan. Dan kayaknya beliau jadi komisaris BTN juga ya. Koreksi kalau salah ya. Teman-teman, dari hasil rilis beliau, saya belum sempat komunikasi dengan Bang Riko ya. Di situ tidak ada penjelasan lebih lanjut dari 5 besar elektabilitas, calon presiden untuk 2029 ini ya. Jadi, eee, nggak bisa digambarkan metode yang digunakan ini apa, apakah multi stage random sampling atau proporsional atau dua-duanya tuh dipadukan gitu ya. Dan di mana saja tuh diadakan surveinya. Kalau dilihat di sini kan survei itu dilaksanakan pertengahan Oktober ya, 2025. Dan di survei ini juga kita nggak mendapati info berapa sih margin of error-nya gitu, apakah 2 persenan gitu ya sampai 3% gitu, dan berapa juga tingkat kepercayaannya, apakah misalnya di atas 95% dan seterusnya gitu. Kemudian untuk quality control dari hasil surveinya ini, kita juga nggak dapati informasi, kan kalau sebelumnya itu misalnya ada quality control terhadap 20% sampel yang ada ya. Tapi yang ini, belum ada penjelasannya lebih lanjut gitu, dan belum tahu apakah ini, beliau akan sampaikan melalui, konferensi pers atau enggak gitu ya. Kemudian untuk, demografi respondennya, ini juga, tidak, eee, terpublikasi ya, di desa ini berapa persen, di kota berapa persen gitu, karena itu juga akan mempengaruhi ya. Lalu, dari, faktor agama ya. Yang agama Islam itu yang disurvei berapa persen, agama Kristen berapa persen, Hindu, Buddha, dan seterusnya gitu. Itu juga tidak kita dapati. Lalu, untuk tujuan survei ini juga kita, tidak bisa mengukur apakah ini bentuknya semacam, survei atau opini gitu ya. Tapi yang jelas saya, izin untuk menyajikan ini ya. Yang pertama komentar saya begini, dari seluruh kandidat ini yang dimunculkan, tidak ada nama Pak Anies Mata sebagai Ketua Umum Gelora. Ini agak aneh juga, apakah khawatir nanti dipertanyakan oleh Pak Prabowo? Nanti kan dalam rapat kabinet dipanggil, "Mas Anies," bukan Mas Anies yang Anies Baswedan ya, ini Mas Anies Mata, "mau maju 2029." Nah, untuk menghindari kayak gitu mungkin akhirnya nggak muncul nama Pak Anies Mata. Dan yang mengejutkan, dari 5 besar ini, itu masuk yang pertama Pak Prabowo, 40,5%, kemudian yang kedua Pak Anies Baswedan, 14,2%, lalu Kang Deddy Mulyadi 12%, kemudian Mas Agus Harimurti Yudhoyono 3,3%, dan di urutan yang kelima ada Gibran Rakabuming Raka 2,9%. Nanti kita akan jabarkan ya, ada belasan nama gitu, perolehannya berapa persen. Nah, kalau dilihat dari komposisi ini untuk 2029, memang ini pembicaraan yang terlalu cepat ya, hasil survei ini, dan saya ngomongin ini juga terlalu cepat. Tapi ini kan bisa jadi semacam, tanda bahwa hasil survei pada 2025, ini loh calon presidennya yang ada tuh kira-kira perolehannya sekian. Nanti 2026, 2027, hingga sampai 2029. Jadi ada semacam, timeline-nya begitu. Di sini kalau kita perhatikan ya, misalnya Pak Prabowo maju lagi sebagaimana itu, didaulat oleh Partai Gerindra, bahwa Pak Prabowo sebagai capres 2029, dilihat dari 5 komposisi ini, saya sudah sampaikan di, tayangan yang sebelumnya ya, pada saat peringatan 1 tahun Pak Prabowo untuk menjalani permintaan itu, kalau Pak Prabowo berpasangan lagi dengan Gibran, itu mungkin saja terjadi, sebagaimana proposal yang diajukan oleh Pak Jokowi kan. Prabowo Gibran 2 periode. Meskipun usulan itu langsung dipatahkan oleh Bu Titi ya, putrinya almarhum Pak Soeharto. Beliau kan ketua fraksi dari Gerindra ya. Masih terlalu dini dan Bapak
maksudnya Pak Prabowo, belum berpikir ke arah sana gitu. Itu sebuah sinyalemen yang penting yang bisa kita tafsirkan bahwa Gerindra tuh pengen exercise dulu. Kan udah jadi presiden nih. Kemarin mau jadi presiden kan ya caranya tuh dengan ngajak anak presiden. Kalau sekarang masa iya masih ngajak juga gitu kan. Nah, kalau beliau ingin lepas dari Gibran, maka peluang yang muncul dari sini itu berarti ada 3 nama. 1 Pak Anies, 2 KDM, 3 AHY. Kita bahas dari yang tertinggi dulu, Pak Anies. Apa nggak mungkin Pak Prabowo akan berpasangan dengan Pak Anies di 2029? Ya dalam politik kita selalu jawabnya mungkin. Karena biasanya politisi itu menyebut politik itu dinamis ya. Itu udah banyak sejarahnya, fakta-fakta empirisnya udah nggak terbantahkan gitu. Yang tadinya lawan jadi kawan, yang tadinya kawan jadi lawan. Di Indonesia itu terjadi. Hanya masalahnya adalah, pertama, hubungan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo itu belum pulih. Kita harus bicara itu secara jujur aja, fair dan terbuka. Kenapa belum pulih? Walaupun kata Pak Prabowo nih, saya nggak dendam sama Anies gitu. Tapi kalau itu masih terus saja diucapkan di forum-forum resmi begitu ya, forum-forum partai, apalagi sebelumnya sempat menyebut mengulang 11 dari 100, itu berarti masih ada residu. Dan mungkin salah satu caranya untuk mengobati luka itu ya silaturahim, memaafkan dan memberi maaf. Tapi itu nggak terjadi. Kenapa? Karena Pak Anies sudah beberapa kali itu ingin bertemu dengan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo entah karena sibuk, entah karena masih terluka, pertemuan itu belum terjadi. Hanya sempat terfasilitasi pada saat Pak Dasko itu video call dengan Pak Prabowo, lalu di samping Pak Dasko ada Pak Anies, dan disitulah say hello gitu. Tapi itu bukan sebuah pertemuan yang ideal. Pertemuan yang ideal adalah, ini kalau kita bicara etik lah ya, Pak Anies sebagai tokoh muda, Pak Prabowo sebagai tokoh senior, maka Pak Anies yang lebih utama dan pantas untuk silaturahim lebih dulu ke Pak Prabowo. Itu dari sisi usia. Dari sisi jabatan, apalagi beliau presiden kan, selain jabatan sebagai ketua umum partai gitu ya. Tapi yang jauh lebih dari itu, bahwa Pak Prabowo itu telah berinvestasi cukup besar pada saat mendukung Pak Anies sebagai cagup ya. Maka Pak Anies memang yang harus ambil inisiatif, entah beliau ke istana, entah beliau ke Hambalang, atau entah beliau ke Kertanegara. Pokoknya tujuannya satu, bisa memulihkan hubungan dengan Pak Prabowo. Jangan sampai pemimpin muda seperti Pak Anies nih ada semacam noda atau cacat yang masih membayangi perjalanan karir beliau gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Anies mungkin nggak dipilih karena nggak punya partai. Itu faktanya tuh. Karena kalau seorang calon itu didukung oleh gerbong partai politik, paling enggak ada semacam garansi suara lah. Kan partai A, partai B, partai C berapa suaranya gitu ya. Nah, disitulah akan jadi barrier. Mungkin nggak Pak Anies dicalonkan oleh partai lain, misalnya PKS? Mungkin aja, sekali lagi dalam politik, mungkin. Tapi pertanyaannya gini, Pilgub DKI aja Pak Anies dicerai oleh PKS, ya kan? Apa yakin PKS akan tetap mengajukan lagi? Gitu. Nah, dari 2 indikator yang utama itu saja, sepertinya kita belum terfikir tuh bakal sampai antara Prabowo, Anies untuk 2029, walaupun itu mungkin. Kemudian yang kedua, apakah mungkin Prabowo KDM? Ya jawabannya sekali lagi mungkin, namanya dalam politik. Tapi itu jelas nggak ideal. Kenapa? KDM ini walaupun disebut kutu loncat dari Golkar, lalu pindah ke Gerindra, itu kan jadi satu partai. Ibarat waktu 2019, Pak Sandiaga Uno itu kan di Gerindra. Akhirnya ya ceritanya Pak Sandi mengundurkan diri, jadi seolah-olah beliau tuh independen didukung oleh PAN, PKS, dan Demokrat, kira-kira begitulah. Tapi kan bahwa beliau figur dari parpol, udah jadi kader, itu kan melekat. Dan hal yang sama juga pada KDM. Kalau ini asalnya hanya dari satu partai, maka lumbung suaranya tuh nggak, ya kira-kira kurang ada pertambahan lah gitu.
Kan yang namanya ingin, menang berarti harus menghitung kan, kalkulasinya gimana nih pertambahan suaranya. Maka opsi Prabowo KDM walaupun mungkin, tapi itu nggak akan mungkin jadi prioritas, gitu ya. Yang ketiga nih, Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah mungkin 2029 Prabowo dengan AHY? Jawabannya sekali lagi, dalam politik mungkin. Tapi perlu diingat, keduanya punya basis militer. Prabowo militer, Mas AHY militer. Ini sebuah perpaduan yang kalau ada di kertas suara, itu bakal jadi sasaran tembak karena dianggapnya militeristik. Yang kedua, nggak menghormati supremasi sipil lah istilahnya begitu. Maka biasanya paduannya sipil militer atau militer sipil. Meskipun hal ini juga ada sejumlah publik yang menganggap kenapa sih harus dikotomi sipil militer, militer sipil dan seterusnya. Ya itu udah nggak bisa dipisahkan ya, karena kayak semacam stereotype gitulah. Orang akan lihat latar belakangnya kan. Kayak misalnya gender, laki perempuan, terus organisasi keagamaan NU Muhammadiyah dan seterusnya. Yang kayak gitu-gitulah, misalnya suku Jawa, Sunda dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh masuk ke dalam parameter yang akan dihitung apakah tingkat keterpilihannya tuh akan besar atau enggak. Walaupun mungkin Prabowo AHY, tapi kendala militer, kesan militernya yang kuat itu akan jadi sasaran atau bisa disebut titik lemahnya pada saat berkampanye nanti. Kecuali kalau misalnya ya dalam marketing politik nih canggih banget timnya kan, mengemas demikian rupa. Kalau misalnya kan sebelumnya Pak Prabowo yang digambarkan misalnya pernah menculik begitu, mohon maaf, digambarkan menggemaskan, ya kan, gemoy gitu. Itu kan bisa menyulap istilahnya begitu. Kalau misalnya jadi Prabowo AHY, ya itu bisa saja dengan teknik yang gimana gitu ya. Nah, menurut teman-teman mana pasangan yang ideal? Apakah kalau Pak Prabowo maju lagi, nama-nama ini yang akan masuk ke dalam bursa untuk dipilih, ataukah ada nama lainnya? Nah, nama lainnya ini kita munculkan di sini teman-teman ya. Sekali lagi izin ditampilkan dari survei Median ya, punyanya Bang Riko Marbun ya. Ini elektabilitas presiden survei Median 17 sampai 19 Oktober 2025. Sifat pertanyaannya tuh terbuka ya. Yang pertama, urutan pertama, Pak Prabowo meraih 40,5%, kedua Pak Anies Baswedan meraih 14,2%, kemudian yang ketiga Kang Deddy Mulyadi meraih 12,0%, lalu yang keempat Mas Agus Harimurti Yudhoyono 3,3%, yang kelima Gibran Rakabuming Raka 2,9%. Ini Gibran ini masuk the big five ya. Mungkin ada pengaruh Pak Jokowinya, mungkin ada pengaruh incumbent-nya, bisa jadi ya. Kemudian yang keenam Ganjar Pranowo 1,8%, lalu 7 Basuki Cahayapurnama 1,8%, kemudian 8 Mahfud MD 1,5%, lalu 9 Purbaya Yudhisarewa Menkyu 1,1%, yang 10 Joko Widodo 1,1%. Ini yang berikutnya 11 Susilo Bambang Yudhoyono 0,7%, 12 Rocky Gerung 0,7%, 13 Ustadz Adi Hidayat 0,4%, lalu 14 Rano Karno Bang Dol ya 0,4%, kemudian 15 Ignatius Jonan 0,4%, lalu 16 Hamengkubuwono 10 0,4%, 17 Gatot Nurmantio 0,4%, tidak tahu atau tidak menjawab 16,5%. Nah, dari nama-nama ini pasti ada sejumlah nama yang belum masuk nih ya. Misalnya salah satunya kan Pak Anies Mata tuh yang tadi di awal saya sampaikan. Apakah mungkin ada figur-figur baru? Entah, ya kan kadang di Indonesia tuh viral dan akhirnya memikat gitu ya. Jadilah kita tidak tahu karena itu udah semacam jalan takdir masing-masing orang ya. Apakah akan jadi presiden atau wakil presiden atau tidak gitu. Nah, kita lihat saja di survei-survei berikutnya. Ini tentu survei atau polling ya, kalau saya lihat polling itu
lebih, apa ya, meskipun ada kecurigaan akun bot di baliknya, tapi polling itu tampak lebih terbuka, lebih alamiah kira-kira begitulah ya. Karena kalau lembaga survei ini, jujur harus kita, pertanyakan yang pertama gitu ya, tujuan survei itu apa? Yang kedua, berapa respondennya? Karena dari 2 indikator itu, kita bisa masuk ke pertanyaan yang ketiga, siapa yang membiayai? Supaya jelas kan, kan nggak mungkin survei gratis-gratisan kalau respondennya misalnya sampai ribuan gitu ya, apalagi di seluruh Indonesia. Kecuali yang ribuan itu ada dalam satu grup WA gitu misalnya. Tinggal dikasih pakai Google Form aja, A, B, C, nanti diolah pakai, ilmu statistik begitulah ya. Ya kira-kira itu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada jagoannya, ada calon yang, wah ini kayaknya cocok banget nih untuk mimpin Indonesia di 2029. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Kita saling berbagi pandangan aja, nggak ada benar, nggak ada salah. Yang namanya diskusi itu ya bertukar pikiran begitu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, kalau ada yang keliru silakan koreksi di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Riko Marbun ya izin untuk ditampilkan ini. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.